saya sekolah di sini lebih gampang dalam hal birokrasi. Ya paling gampang contohnya ketemu dosen. Di sini gampang banget ketemu dosen. Jangankan untuk minta asistensi, untuk appeal nilai ujian pun bisa. Bayangin kalau di Indonesia mau minta tanda tangan KRS saja bisa seminggu, 2 minggu. Setelah kapan bisa minta tanda tangan dosen? Di sini pendidikan sangat menghargai waktu terutama. Ya menurut saya sih lebih mudah menjalaninya lah buat mahasiswa, lebih terarah, dan rata-rata pendidik di sini lebih mendukung mahasiswa untuk maju. Ya saya harap pendidik di Indonesia juga begitu, sangat mendukung mahasiswanya untuk maju juga dan ke arah yang lebih baik terutama, bukannya menjatuhkan mahasiswa itu sendiri. Itu interaksi antara dosen dan mahasiswa lebih cair. Jadi di sini lebih egaliter antara mahasiswa dan dosen, itu kita bisa interaksinya bisa lebih akrab seperti teman sendiri. Kemudian yang kedua, kalau di sini kita mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan mengetahui apa yang akan kita tuju setelah kita lulus. Mungkin ini kali ya, temen-temen, keberadaan temen-temen dari Indonesia itu berpengaruh besar sih. Soalnya waktu awal gue itu agak susah adaptasi. Jadi waktu awal itu karena belum punya banyak temen, jadi sempet sering nangis di kamar gara-gara kangen. Ini for real. By the time gue nambah temen, nambah sahabat, itu mulai jadi ngebantu semua yang mesti gue hadapin di sini, ngebantu gimana caranya gue cope sama tugas, gimana caranya gue cope sama tantangan-tantangan yang gue hadapin di sini. Itu sih, jadi persahabatan. Kalau menurut saya bukan di Australia, tapi tepatnya belajar di tempat yang jauh dari hometown kita. Di sini kita menjadi diri kita sendiri, jauh dari orang tua, jauh dari sahabat-sahabat kita. Di sini kita menemukan kehidupan yang baru, otomatis kita harus adaptasi lingkungan yang baru, harus menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal. Harus belajar tolong-menolong, berempati, bertoleransi. Dan bonusnya kalau kita bisa jadi orang lebih baik, belajar dari orang lebih baik, ya kita dapat teman-teman baru yang kita anggap sebagai keluarga di sini. Gue itu waktu sebelum datang ke Australia, gue tuh kayak bikin list sebenarnya. Apa aja yang harus gue lakuin, apa aja yang pengen gue lakuin selama di sini. Karena kan mumpung di sini ya, maksudnya lu dapat kesempatan belum tentu dapat kesempatan yang kayak gini lagi kan. List gue itu salah satunya tuh gue harus ngedatengin semua state yang ada di Australia. Yang kedua itu gue pengen banget intern di sini karena gue pengen ngerasain gimana rasanya lu kerja di Australia, professional job di Australia. Terus pengen tahu gimana mereka saling berkomunikasi di dunia kerjaan. Itu udah gue jalanin, alhamdulillah. Terus pengen juga ngejalanin yang namanya kerjaan yang casual yang juga, itu kayak jadi babysitter kemarin. Terus bahkan sempet ngebersihin lapangan bola waktu pas lagi coloran. Gue itu bukan ikut colorannya, tapi justru ngebersihin lapangan bolanya. Itu seru banget sama teman-teman satu kosan. Tetap sini. Yang pasti sih, pasti kebanyakan teman-teman kan sudah punya udah bekerja kan, sudah punya mendalami bidang tertentu. Yang pasti mulai dari sana, cari apa yang ingin benar-benar dipelajarin, cari tahu apa yang benar dipelajarin di sana, bidangnya apa, disesuaikan sama itu. Waktu itu sih pengalaman teman-teman, ada yang beberapa teman-teman ngeributin kayak peringkatnya atau apanya. Cuman kalau menurut saya sih itu mungkin lebih baiknya nomor 2 atau nomor 3 ya. Yang pertama sih bidangnya. Terus setelah bidangnya, kalau emang punya suatu itu dilihat, jangan sempetin ngelihat di websitenya itu kayak mata kuliahnya, programnya seperti apa, mata kuliah yang ditawarkannya apa. Karena itu juga, itu pengalaman saya sangat penting. Penting itu, jadi kadang-kadang mungkin bidang umumnya kita ini, kadang mata kuliah tertentu yang kita ingin pelajarin yang nggak ada, itu jadi bahan pertimbangan juga.
Jadi ya kalau yang ketiga sih itu kalau baru ya syukur-syukur taunya pas ya dengan kota yang diinginkan atau misalnya universitasnya yang misalnya yang group of 8 ya istilahnya. Group of 8 atau apa. Karena saya belajar di public health, kebanyakan assessment kita dari writing assignment. Jarang, selama saya kuliah 1,5 tahun cuma ada 2 exam. Terus gimana cara manage-nya sebenarnya itu benar-benar tergantung kita gimana manajemen waktunya. Karena assignment pasti sudah dari jauh hari begitu kita masuk sudah dikasih tahu mana aja yang harus dikumpulkan pada tanggal berapa. Jadi sebisa mungkin itu dikerjakan dari awal. Jadi mulai dari minggu pertama sudah dipikirkan apa yang mau ditulis sambil kuliah, sambil ngikutin dari situ lecture pasti ngasih tahu ada hint-hint tertentu dari tiap lecture, dari tiap kelas. Itu bisa kita masukkan sebagai kayak input gitu buat assignment kita. Tapi ya kadang susah sih menyesuaikan antara harus ngerjain assignment sama keinginan untuk bersenang-senang di sini. Tapi kalau memang kita bisa benar-benar yang tertarik banget sama topiknya itu lebih mudah buat kita untuk mengalokasikan waktu tertentu. Jadi yang pertama kayaknya harus suka dulu sama itu subjeknya, sama subjeknya yang kita pelajari. Begitu kita suka, kita bakal kayak ngerti aja gitu mana yang harus di prioritaskan. Karena kita jangan kayak pergi sekolah jangan cuma sekedar mungkin jadi akan maaf ya, jangan cuma sekedar mau sekolah dan belajar aja gitu, karena kita ninggalin kampung halaman kita pokoknya kota yang kita pernah tinggal bertahun-tahun itu kan kita kehilangan waktu lah ya. Jadi jangan murni datang ke sini belajar terus nggak punya kayak kita belajar sesuatu gitu, pengalaman hidup atau apa di sini gitu. Kegiatan yang diikutin selama di sini, diantaranya satu jadi pengurus PPIA pusat, saya di bidang departemen sosmas. Kemudian saya ikut UNSW Baking Society, itu tentang karena saya suka masak, suka baking juga. Terus saya juga ikut main gamelan di KJRI sama teman-teman, kadang kita tampil. Terus yang terakhir KPII, saya KPII, keluarga pelajar Islam Indonesia yang ada di Sydney. Nah jadi itu apa ya, keluarga-keluarga pelajar yang Muslim itu kita berkumpul di KPII. Kadang kita ada pengajian, kadang juga ada TPA. Saya juga di situ ngurus TPA Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak dari mahasiswa yang kuliah di sini dan juga anak-anak permanent residence yang ada di sini. Keuntungannya apa sih ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu? Keuntungannya banyak sih. Yang pertama jadi kenal banyak orang, menambah networking juga, nambah silaturahim dengan teman-teman juga. Terus menyalurkan hobi dan kreativitas dan kesempatan yang kita punya di sini aja. Waktu semester pertama pasti kita ngalamin namanya stressful karena beda sistem, beda semuanya di sini. Di Indonesia kita terlena karena kita pakai bahasa Indonesia, terus kita dosen-dosennya pun kita punya sistem yang sama, tapi di sini semuanya berbeda. Kita mesti kerja 2 kali lipat karena pertama kendala bahasa dan kemudian kendala sistem dan lain-lainnya. Yang mau share-share itu adalah gimana kita sedikit lower standar untuk pertama kali semester pertama, karena kita namanya itu kita bener-bener adaptasi dan semuanya. Setelah semester kedua dan semester ketiga itu baru kita bisa pasang standar yang mau kita buat. Mereka juga manusia, bisa ngerti kenapa mereka melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan. Kalau saya kan saya dapat beasiswa LPDP, ini mungkin agak berbeda dengan yang lain karena kita dapat uangnya 3 bulan di depan. Nah ini butuh ilmu tersendiri untuk mengatur uang yang banyak di depan supaya cukup sampai 3 bulan ke depan. Kalau saya biasanya karena tabungan kita dalam satu account kita punya 3 tabungan terpisah, itu biasanya pisahkan dulu. Yang untuk biaya-biaya yang pasti keluar kayak biaya rent,
bayar-bayar rumah, terus transport, yang penting-penting itu saya pisahkan dulu. Terus satu lagi untuk saving, kalau misalnya kita pengen saving dikeluarin dulu pertama, baru sisanya kita bisa belanjain. Biasanya saya belanjain sepuasnya gitu, karena itu udah keluar dari uang-uang yang wajib, tabungan maupun biaya-biaya wajib. Ya udah tinggal sisanya terserah, bisa kita belanjain sepuas hati kita. Gitu paling. Kata orang sih sangat bagus dalam mengelola keuangan, terutama dalam mencari hal-hal yang cukup melebihi budget kita. Kita anak ADS dengan uang yang cukup sedikit. Jadi apa yang kami lakukan adalah pertama kita cari garage sale. Dimana kalau misal baru pertama kali pindah, kita cari-cari barang-barang yang cukup murah. Biasanya $1 atau $3 bisa dapat tempat makan, atau pergi ke Sunday Market. Jadi kalau misalnya tinggal di Queensland, itu hari Minggu itu ada namanya Sunday Market, dan itu sangat cara saya untuk menjaga hubungan dengan keluarga atau dengan teman-teman di sini atau dengan pacar dengan tenang. Pertama saya memang ikut plan yang dapat sekitar $700 yang mana kita punya 12 jam, dan juga kita punya Skype di mana biasanya saya tiap malam tuh nelfon ngasih minta support supaya tetap bisa melanjutkan perjuangan di sini. Dan ya sosial media dan lain-lain. Saya rasa sesibuk apapun kita itu telepon atau ngobrol dengan orang tua atau orang terdekat di Indonesia itu menjadi coping mechanism kita untuk bisa menghadapi masalah yang di sini. Tips saling nomor satu sih jaga komunikasi, timbangkan perbedaan zona waktunya, terus sama-sama mengerti aja kalau pada sibuk sama urusan kuliah, tapi tetap sempetin waktu untuk komunikasi, terus berdayakan video call. Tentu masalah bahasa dan iklim. Bahasa dalam hal ini dulu saya merasa karena Inggris itu bukan bahasa ibu dan tidak pernah saya gunakan sebelumnya, jadi saya merasa kurang pede untuk menerapkan atau menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Tapi saya lihat di sini itu tidak terlalu jadi masalah, jadi yang penting percaya diri dan berani mencoba. Kemudian untuk masalah iklim, ya menyesuaikan dirinya itu pelan-pelan jadi bule juga kok. Dingin itu akan jadi panas juga loh. Saya tipsnya yang pertama itu adalah musim. Jadi musim di negara tropis berbeda dengan musim di negara yang menyambat musim seperti di Australia. Jadi misalnya udaranya kering, kemudian dingin, itu membuat kulit kita kering, cepat kering dan mudah luka. Dan itu membuat kita perlu pakai pelembab. Jadi dulu saya tidak pernah pakai pelembab. Di sini itu adalah kewajiban. Kedua adalah makanan, terutama untuk Muslim yang tadi di negara-negara yang mayoritasnya non Muslim, itu pasti akan sangat sulit mencari makanan yang aman. Jadi kita nggak perlu khawatir karena banyak komunitas Muslim yang ada di negara ini, dia pasti mereka akan menyediakan list tempat makan yang halal atau mungkin bahan-bahan makanan yang juga berlogo halal. Kemudian yang ketiga itu adalah budaya. Mungkin yang simpel aja adalah cara kita berlalu lintas jalan. Mungkin kita sering lupa kalau kita pejalan kaki itu juga terikat oleh aturan lalu lintas. Nah, kita itu memiliki hak ketika menyeberang cross. Sering saya lihat teman-teman itu ketika menyeberang cross itu kita ragu-ragu. Padahal itu sebenarnya justru lebih berbahaya. Kalau kita tidak ingin celaka, saya sarankan kita mempelajari aturan lalu lintas di negara tujuan. Pengalamannya seru banget karena dosennya di sini agak lebih susah dapat nilai, tapi kualifikasinya bagus banget, terus fasilitasnya oke, dan gurunya encourage banget buat ngasih ide-ide baru yang mungkin kalau misalnya kita sekolah di Indonesia kan. Cari kerjaan itu pertama harus tahu tetap prioritas kita di sini itu bukan untuk kerja tapi untuk kuliah. Jadi jangan sampai kerjaan itu mengganggu kuliah. Yang kedua, perluas saja lingkungan karena kebanyakan informasi pekerjaan itu dari teman-teman terdekat yang percaya sama kita terus menawarkan posisi yang ada di tempat kerjanya.
Yang ketiga, sering-sering buka media online. Karena di sana banyak banget peluang kerjanya. Mendapatkan kesempatan berkarir di Paris dan sebagai salah satu duta bangsa dimanapun kita berada, termasuk di dunia profesional, kita bisa terus membawa nama baik Indonesia even di dunia profesional dan di bidang teman-teman masing-masing. Dan saya akan membawa bidang risk management. Dan setelah di Paris selama kurang lebih 2 tahun, saya akan balik ke Indonesia untuk memimpin di risk management di salah satu perusahaan global di Indonesia. Dimulai dari diri saya sendiri, tekad kuat untuk memberikan apapun berhubungan dengan marketing dan manajemen dan kepemimpinan atau leadership, itu akan menjadi sumbangsi saya bagi Indonesia. Mungkin dalam bentuk ketika saya memimpin nanti, Indonesia harus menjadi negara yang lebih etis secara praktik. Maksudnya kita harus memanusiakan manusia dan juga lebih memberikan toleransi agar Indonesia, persatuan Indonesia tidak hanya muncul pada sila-sila di Pancasila, tapi akan muncul jadi kenyataan dalam waktu dekat. Sejalan dengan visi kita, visi yang sama. Apakah visi teman-teman lebih ke arah untuk pengembangan profesional, untuk yang open mungkin, atau mungkin justru malah untuk mendalami seperti yang misalnya dari segi concentration ya untuk PNS ataupun juga yang project based scholarship. Dan dari situ kita bisa melihat uni-uni yang sejalan dengan minatnya kita. Misalnya kita ingin memfokuskan di public policy, dan kita bisa cari universitas yang bagus untuk menawarkan public policy di mana, atau misalnya untuk finance pun dibagi-bagi lagi. Untuk corporate finance ada sendiri, investment funds management ada sendiri, dan itu kita bisa cari semua sebenarnya melalui internet juga. Tapi biasanya intinya sendiri kalau kita rajin membaca website, di dalam website kita akan menemukan info tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh itu sendiri. Jadi itu membantu untuk mengambil informasi. Saran saya sih harus ngumpulin portofolio dari sekarang. Maksudnya kalau misalnya punya karya jangan dibuang, jadinya harus didokumentasikan dengan baik. Awalnya saya mimpi pun nggak berani masuk kuliah di Australia, tetapi kesempatan itu datang pada semua orang yang siap. Jadi jangan pernah mengkhawatirkan kesempatan itu akan datang atau tidak, tapi khawatirlah kan kesiapan diri kita yang harus kita miliki. Jadi kalau kita nggak siap, jangan merasa kecewa nanti saat kesempatan itu datang kita tidak bisa mengambil. Cuma satu, jangan menyerah. Karena beasiswa itu bukan mutlak untuk orang yang jenius ber-IPK 4 atau lebih dari 3,5. Beasiswa itu untuk orang yang bersungguh-sungguh. Coba gagal sekali, coba 2 kali. Gagal 2 kali, coba 3 kali. Gagal 4 kali, coba jangan sampai menyerah intinya. Jangan pernah sekali. Time to forget, send me a letter, say you forget, the sooner the better. Hasta mañana, baby, hasta mañana, until then. Hasta mañana, say we'll meet again. I can't do without you. Time to forget, send me a letter, say you forgive, the sooner the better. Apa ya kalau exam? Nggak tahu, nggak ada exam. Ya di Indonesia kan meskipun kita mengaku sangat berbudaya dan beragama, tapi kalau ketertiban umum sangat tidak peduli. Kasih teman-teman, sukses. Lalu tak konsepin dulu lah ngomong apa? Pokoknya saya harus dapat distinction lewat semester 1. Pas juga nggak apa-apa.